نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di arasnya, dia terus setiap malam, kira-kira setiap malam ke langit dunia, lalu dia berseru, siapa yang berdoa akan diijabah, siapa yang meminta akan diberi, siapa yang meminta ampun akan diampuni. Begitulah keadaannya setiap malam kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga fajar menyingsing. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahli beliau, pengikut sunnah beliau, para istri-istri beliau, dan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ayuhal ikhwah fillah, kita umat Islam wajib bagi kita mengenal kaidah din. Wajib memahami din dan memahami kaidahnya. Karena apabila kita tidak memahami kaidah din, maka kita tidak akan pernah bisa memahami din itu. Saya mengingat kepada anda, kita tidak boleh terjerumus pada pemahaman kaum batinnya. Kaum batinnya ini mereka seperti orang-orang manusia. Sebenarnya kaum batinnya ini asumsi dasarnya ialah ateis. Dan ini beredar pemahaman ini dalam komunitas Islam. Oleh sebagian kaum muslimin, mereka tidak memahami, kalau mereka menganut faham batininya. Betapa berbahayanya orang-orang yang terkena pemahaman kaum batinnya ini. Dia sangat berpeluang untuk mempengaruhi manusia dan merusak manusia, merusak akidah manusia, cara manusia berpikir. Kaum batinnya ini pernah merajalela di Irak di masa hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda bisa mendapatkan keterangan tentang batinnya ini pada dua buku. Saya rekomendasikan Anda untuk beli buku itu dan dibaca. Anda akan mendapatkan keterangan tentang kaum batinnya ini secara rinci dalam buku itu. Bagaimana pengaruh mereka di Irak sehingga Irak itu rusak. Bagaimana gerakan batinnya ini menghalangi manusia dari Al-Quran, As-Sunnah, dan sahabat para nabinya. Buku itu berjudul Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Judul buku itu Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda saya sarankan untuk membeli buku kedua tentang gerakan batinnya ini, yaitu judul bukunya Ritual Bid'ah Setahun. Dalam bahasa Arab disebut Al-Bid'atul Hawliyah. Dua kitab ini kalau Anda baca, ia sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sangat menakutkan dan bahaya sekali gerakan batiniyah ini.
Mereka bisa berkomplot dengan orang-orang kafir. Mereka bisa berkomplot dengan siapa saja untuk menghancurkan dan menghadang Islam. Muara akhirnya dia akan menghalalkan seluruh macam cara. Maka Allah dalam Al-Quran menjelaskan pada surat 49 ayat 16, Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in 'alim. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Mereka ini seakan-akan mengajarkan Allah tentang dinnya. Mereka selalu menghalalkan segala sesuatu demi pikiran mereka dan beralasan pada masyarakat dan akal mereka. Inilah kaum Batiniyah. Dia amat sangat dekat dengan kelompok budayawan, yang mana muara akhirnya mereka mengingkari kebenaran. Kolaborasi Batiniyah ini dia selalu bergabung dengan kelompok orang-orang ahli ilmu kalam ataupun filsafat. Untuk sampai kepada Batiniyah, dia bermula dari pemahaman Mu'tazilah. Dari pemahaman Mu'tazilah maka ia akan lari masuk pada satu pemahaman yang lebih berbahaya, yaitu ilmu kalam, filsafat. Lalu setelah itu dia akan masuk pada satu pola yang lebih dahsyat lagi, yaitu pemahaman kaum Batiniyah. Kalau kita lihat Imam Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullah, beliau menganut akidah yang berubah-ubah pada 3 fase. Anda bisa baca buku putih Abu Hasan al-Ash'ari. Ada buku putihnya, buku taubatnya Abu Hasan al-Ash'ari. Beliau taubat dari akidah Asy'ariyah yang beliau dirikan. Karena akidah Asy'ariyah itu pemahaman beliau pertama. Setelah beliau bertaubat, maka Asy'ariyah itu terpecah menjadi 2 kelompok. Ada Maturidiyah, ada Naisaburiyah. Di Indonesia dikenal Maturidiyahnya dengan pendirinya Abu Mansur, Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah, asalnya beliau menganut aqidah Mu'tazilah. Ketika beliau menganut aqidah Mu'tazilah, karena ayahnya pun tokoh Mu'tazilah, lalu aqidah ini berpengaruh pada beliau. Di tengah perjalanan beliau pun taubat dari Mu'tazilah, membentuk aqidah sendiri yang bernama Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Lalu Allah menyelamatkan beliau dari aqidah Asy'ariyah. Allah selamatkan beliau menuju pada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah beliau taubat dari pemahaman beliau terhadap asma dan sifat, maka beliau pun kembali kepada asma dan sifat yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa arda. Mu'tazilah ini sangat berbahaya, dan di Indonesia jarang orang menganut aqidah Mu'tazilah tulen. Bahkan di dunia ini pun sekarang sudah jarang orang menganut aqidah Mu'tazilah tulen, tetapi yang terjadi semi. Saya kasih contoh, seperti Muhammad Abdu yang di Mesir, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi. Ada perbedaan antara Muhammad Abdu dengan
Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad Abdu dia asalnya penganut akidah Mu'tazilah. Lalu ketika bertemu dengan Al-Afghani, dia menganut akidah Syiah berselubung dengan Falasifah. Jadi ada satu akidah lagi namanya Falasifah. Terselubung dengan ini, dia berangkat dari Iran ke Afghanistan, lalu dia membungkus dirinya dengan Falasifah, lalu berangkat menuju Mesir, lalu bertemu dengan Al-Banna, Hasan Al-Banna. Lalu Al-Banna belajar dengannya. Yang tadinya Hasan Al-Banna ini Sufi, Tijani akidahnya. Bahkan ada tarekatnya, yaitu Tijaniyah. Lalu Hasan Al-Banna pun terpengaruh dengan Al-Afghani. Setelah itu bertemu pula Muhammad Abdu dengan Afghani. Lalu berubah akidahnya dari Mu'tazilah, lalu berubah antara Mu'tazilah dan Falasifah. Kemudian Muhammad Abdu tidak bisa menolak Syiah dan yang lainnya. Lalu pada akhirnya menyerang Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahayanya batinnya, dia bisa berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menggunakan logika, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia bisa melakukan sesuatu. Anda bisa dapat tentang batinnya itu yang akhir muaranya ateis. Ada yang mengatakan asalnya batinnya itu ada yang mengatakan tetesan daripada Majusi, ada yang mengatakan tetesan daripada Yahudi ajarannya. Termasuk pendiri pertamanya. Batinnya ini mereka akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan pemikiran. Seperti ada salah satu pola pemikir daripada kaum batinnya. Mereka akan pernah sampai pada satu kesimpulan. Saya kasih contoh. Umat ini kan wajib mengetahui dosa, dan dosa itu terbagi menjadi dua bahagian. Jadi umat ini harus mengetahui tentang dosa, supaya mereka juga tidak terperangkap dalam perangkap Khawarij. Jadi Islam ini cukup rumit dan wajib Anda pahami, kalau enggak Anda akan terperangkap. Saya ulangi lagi, Anda pun harus memahami dosa besar dan dosa kecil sebagaimana ditetapkan oleh Allah, sehingga Anda tidak terperangkap dalam pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi sumber bencana dalam Islam itu Mu'tazilah, kemudian Khawarij. Sumber bencana dalam Islam itu ialah Mu'tazilah. Dia merusak sistem Islam sampai dia mempunyai mustalah hadis sendiri. Mu'tazilah itu sampai dia memiliki metode mustalah hadis tersendiri di luar Syiah dan Ahl-Sunnah. Ini bahaya Mu'tazilah. Orang untuk sesat, kebablasan sesatnya itu biasanya beranjak dari Mu'tazilah. Hanya ada Mu'tazilah tulen, ada gado-gado. Yang berbahaya ini gado-gado, karena tidak ketahuan, kebingungan orang mendeteksinya. Tetapi kalau dia tulen original, itu akan ketahuan ini Mu'tazilah. Saya lanjutkan. Umat Islam wajib memahami tentang dosa itu terbagi menjadi dua bahagian terlebih dahulu. Tidak seperti kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Menurut Khawarij dan Mu'tazilah, saya rekomendasikan lagi satu buku, Kafirkah Manusia, yang ditulis oleh Syekh Said Salim Al-Qattan, Batas Kekufuran Manusia. Perlu Anda baca ketiga buku ini. Menurut Mu'tazilah dan Khawarij, seluruh pelaku dosa besar mereka kafir, keluar dari Islam. Itu menurut pemahaman Khawarij. Seluruh pelaku dosa besar dia kafir, keluar dari Islam. Ini menurut pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah.
Menurut ahli sunnah, berdasarkan surat 53 An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum wa id antum ajinnatan fi butuni ummahatikum. 32. Fadhal, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Jadi dosa itu terbagi menjadi dua bagian yang perlu diketahui oleh umat Islam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Menurut ahli sunnah, tidak semua pelaku dosa besar mereka masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ada kemungkinan untuk keluar, dan ada had dan ada taubat. Menurut Mu'tazilah dan Khawarij, seluruh pelaku dosa besar mereka kafir, keluar dari Islam dan berada di dalam neraka, tidak akan pernah keluar lagi. Ini versi Mu'tazilah dan Khawarij. Menurut ahli sunnah, akan ada pelaku dosa besar yang tidak akan menetap di dalam syurga. Adapun kaum Mu'tazilah dan Khawarij semuanya mengatakan pelaku dosa besar mereka tidak akan keluar dari neraka. Kita lihat orang yang membunuh, Al-Baqarah ayat 78. Bukankah pelaku dosa besar itu ada had, ada hukum? Saya ulangi ya. Kutiba alaikumul qisas fil qatl. 78. 178. Bukan 78, Al-Baqarah 178. Kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bagi pelaku dosa besar membunuh itu ada qisas atau tidak? Ada qisas. Bagi orang yang tidak mendapatkan qisas, ia dimaafkan oleh ahli warisnya dengan memerdekakan budak dan wajib membayar diat kepada keluarga yang terbunuh, pada ahli waris yang terbunuh. Maka kemaafan itu merupakan pengampunan dosanya. Artinya dalam ayat ini menunjukkan dia tidak kafir, karena Allah memaafkan dosanya. Yang kedua, bagi orang yang belum sempat membayar diat kepada keluarga terbunuh dan belum sempat memerdekakan budak, bukankah dia berdosa? Lalu ketika dia mati, menurut ahli sunnah syaratnya la ilaha illallahnya tidak batal. Saya ulangi kembali, syaratnya la ilaha illallahnya tidak batal.
Buku ini tipis banget, murah, berapa ribu perak harganya. Makna la ilaha illallah perlu Anda pahami. Ketika makna la ilaha illallah tidak Anda pahami, Anda bisa menjadi seorang kafir, tetapi Anda mengucapkan la ilaha illallah. Perlu Anda miliki buku ini. Penulisnya Syekh Ibn Baz rahimahullah warḍah. Syaratnya la ilaha illallahnya tidak batal. Saya ulangi lagi, syaratnya la ilaha illallahnya tidak batal dan Islamnya tidak batal. Dua syarat. Seluruh pelaku dosa besar ketika ia belum sempat taubat di dunia, di hadapan Allah kelak nanti, mungkin Allah untuk mengampuninya, mungkin Allah untuk menyiksanya. Saya ulangi ya, mungkin Allah mengampuninya dan mungkin Allah menyiksanya. Terserah kembali kepada Allah. Yang belum sempat dari taubatnya, dia bertaubat. Yang jelas kalau dia masuk dia akan keluar karena la ilaha illallahnya tidak batal. Ini menurut ahli sunnah. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kafir. Begitu pula Khawarij. Artinya faham ini berbahaya. Faham ini sangat berbahaya. Kemudian adapun kaum Batiniyah menghalalkan hukum ini. Dia katakan yang penting mereka tetap berada dalam Islam sekalipun melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi boleh melakukan apapun yang diharamkan oleh Allah dengan perbandingan lebih baik. Saya kasih contoh. Orang bisa keluar dari Islam salah, dia bisa masuk dalam kekufuran ketika ia merekayasa jin. Kalau kita bandingkan dua dosa, mana lebih berbahaya? Dosa yang berhubungan dengan i'tiqad, iman dan tauhid, dengan dosa yang berhubungan dengan perbuatan syariah. Antara syirik dengan minum khamr, antara syirik dengan berzina, antara syirik dengan menjudi. Syirik. Bolehkah Anda melakukan salah satu di antara tiga dengan berargumentasi ini? Buka Muslim 70. Ini berbahaya, nanti orang bermain opini tentang ini, dia masuk dalam perangkap batiniyah, dia bisa kufur. Dapat. Silakan. Hadis 74 Abu Dzar. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Jibril alaihissalam datang kepadaku, lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa kata beliau? Apa kata Jibril? Siapa saja dari umatmu yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Jelasin. Nanti terjadi permainan orang-orang yang bodoh, nggak ngerti dalam jin, dia terperangkap dalam perangkap batiniyah. Lihat lanjutnya. Tanyaku, sekalipun dia berzinah dan mencuri? Jawabnya, ya, sekalipun dia berzinah dan mencuri. Ada dua hadis berikutnya lagi kalau tidak salah. Dari Abu Aswad Adili, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kudapati beliau sedang tidur memakai baju putih. Kemudian aku datang lagi, beliau masih tidur. Kemudian aku datang lagi, kudapati beliau telah bangun. Lalu aku duduk di dekatnya dan beliau bersabda, tidak seorang pun orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mati dalam pengakuannya itu melainkan dia masuk surga. Aku bertanya, sekalipun dia berzinah dan mencuri? Jawab Rasulullah, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Pertanyaan itu kutanyakan sampai 3 kali. Kali yang keempat beliau menjawab, tidak dapat tidak, hai Abu Dzar. Kata Abu Aswad melanjutkan, sesudah itu Abu Dzar keluar sambil mengulang-ulang perkataan Nabi SAW itu, tidak dapat tidak, hai Abu Dzar. Saya ulangi, saya jelaskan hadis ini. Lalu ketika orang bermain opini dengan hadis ini, dia masuk
termasuk tercetus nanti dalam kekufuran. Ketika ia mengatakan, siapa saja yang mati dalam la ilaha illallah, tetap akidahnya benar, lalu dia melakukan, dia minum khamr, ataupun dia makan obat, ekstasi, ataupun dia meminum, ataupun menghisap ganja, ataupun mengoplos obat apa saja dengan minuman, lalu dia berdalil, meminum khamr ini tidak apa-apa, atau menghisap ganja ini tidak apa-apa, atau makan pil ini tidak apa-apa, yang penting iman tidak cacat. Dia masuk dalam satu perangkap batiniyah dan terjeblos dalam kekufuran, perlu dia bersyahadat kembali karena dia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini perbandingannya lebih berbahaya ini daripada ini. Artinya peminum khamr ini tidak boleh Anda caci maki, bukan Anda minum khamr. Pezina itu tidak boleh Anda caci maki, bukan Anda berzina. Pencuri itu jangan Anda caci maki, bukan Anda mencuri. Tetapi ketika kelompok ini, dekatilah mereka, nasihatilah mereka agar mereka berhenti, tidak mencaci maki mereka dan tidak membuka aib mereka. Ini bahaya pemikiran Batiniyah dan Mu'tazilah. Pemikiran ini terjadi pada umat Islam. Kalau seandainya dia mati, begitu dia mati, dia sedang minum khamar atau misal ganja atau makan pil, dia pun mati. Atau sedang berzina, dia pun mati. Atau sedang mencuri, dia mati. Anda tahu nggak imannya itu drop dan tidak boleh disalatkan. Ada hadis mengatakan dia mati dalam keadaan kufur. Karena hadis mengatakan ketika di dalam keadaan seperti itu imannya drop, tetapi begitu dia mati dalam keadaan itu dia bisa kufur. Lalu kita tanya, bukankah itu namanya istihza? Pemikiran seperti itu bukankah namanya istihza? Istihza itu khaza. Yang dikhaza siapa? Boleh khaza kepada Allah. Sadarkah orang ini? Ketika dia seperti ini, dia sadar apa tidak? Dia istihza, khaza kepada Allah-Nya. Dia tahu itu haram, lalu dia bandingkan dengan sesuatu yang lebih parah, lalu dia merealisasi yang ini. Dia tidak syirik tetapi dia minum khamr. Dia tidak syirik tetapi dia berzina. Dia tidak syirik tetapi dia mencuri. Lantas perilakunya ini dibenarkan pula dengan perbandingan. Ayyuhal ikhwatu fillah. Pemikiran semacam ini sangat berbahaya. Pemikiran seperti ini seperti pemikiran asal muasalnya iblis. Bukankah iblis itu tersesat karena perbandingan? Ia mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Perbandingan atau tidak? Lalu dia membenarkan perilaku dia yang salah ketika dia tidak bersujud. Ini salah atau tidak dalam membandingkan? Salah atau tidak? Dia mengatakan syirik itu berbahaya, hal-hal yang berkaitan dengan etikad itu berbahaya, tetapi dia membenarkan perilakunya yang salah ini dengan perbandingan ini. Ini pemahaman kaum Batiniyah dan Mu'tazilah. Padahal minum khamr itu ada had, berjudi itu ada had, mencuri itu ada had. Lalu Anda mengungkapkan kata-kata itu, apa hadnya? Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 169 Allah menyatakan mulai 168, asy-syaitanu ya'idukum al-kufra wa ya'murukum bis-su'. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya
syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Jadi innama ya'murukum bis-su' as-sayyi'at wal fahsya wal fawahish. Yang ketiga, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. dosa yang lebih besar daripada syirik itu Anda menyatakan sesuatu terhadap Allah apa yang tidak Anda ketahui. Itu dosanya lebih besar daripada syirik. Kalau ditanya, adakah dosa lebih besar daripada syirik? Naam. Qaulun 'ala Allahi ma la ta'lamun. Perkataan terhadap Allah Anda sendiri tidak tahu perkataan itu, bahwasanya itu berbahaya. Sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu pada surat Allah menyatakan Al-A'raf, ya, Al-A'raf bukan Baqarah, salah sebut Al-A'raf surat 7. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Jadi ketika mereka memperbuat sesuatu, mereka mengatakan nenek moyangnya berbuat seperti ini, hal yang sama. Ketika dia ditegur, dia mengatakan ini perbuatan nenek moyang kami dahulu, kami mengikutinya. Ini pun sama dengan mengatakan Allah menyuruh mereka berbuat seperti ini. Ketika dia ditegur dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, dia menolak dengan beralasan kedua orang tuanya ataupun dengan beralasan kakek moyangnya berbuat seperti ini. Itu sama dengan dia mengucapkan terhadap Allah seakan-akan Allah menyuruh mereka. Argumentasi atau bukan? Argumentasi atau bukan? Seluruh argumentasi membenarkan perilaku manusia yang salah, berarti dia masuk salah satu di antara 3 kelompok, bukan lagi 2 kelompok. Ya Mu'tazilah, ya Qadariyah, ya Batiniyah. Bahayanya pemikiran ini, dia akan dapat merusak manusia yang ada sekitarnya. Bahayanya manusia ini, dia bisa merusak manusia sekitarnya dan dia memfasilitasi maksiat. Berapa banyak dosanya? Dosa dia melakukan, dosa dia mempengaruhi orang seperti syaitan. Kemudian dosa dia membawa orang melakukan itu. 3 yang dia dapat. 3 yang dia dapat. Ada lagi satu dosa yang paling sangat luar biasa, argumentasi dia yang mengatakan hal itu halal ataupun lebih baik, maka ini boleh direalisasi. Ataupun dia memisahkan antara aqidah dan syariah, ataupun dia memisahkan antara aqidah dan syariah dengan teori lebih baik ini, lalu dia pisahkan. Padahal para ulama menjelaskan syirik itu lebih keji daripada zina. Syirik, kekacauan dalam tauhid dan la ilaha illallah itu lebih berbahaya daripada khamr. Syirik itu lebih berbahaya daripada mencuri. Itu bukan untuk dilakukan 3 hal itu. Tetapi bagaimana orang-orang yang tidak melakukan 3 hal itu tetapi mereka tidak boleh melakukan syirik. Adapun peminum khamr, pejudi dan pezina, semua orang yang waras akan mengatakan semuanya itu tidak boleh. Tidak ada peminum khamr yang mengatakan khamr itu boleh diminum. Dan tidak ada peminum khamr, pemakan obat-obatan atau penghisap ganja ataupun siapapun dia ataupun pezina mengatakan hal itu wajar untuk direalisasi asalkan kita tidak syirik. Ini syaitan. Ini bentuk kekufuran yang berbeda. Ini kehancuran. Inilah proses awal masuknya manusia ke dalam pemahaman batiniyah. Tidak ada ajaran daripada ajaran Muhammad
lepas dari akidah ini. Dia tidak melakukan 3 hal, tetapi akidahnya kacau. Tak ada seorang sahabat Nabi pun ketika dia mendengarkan larangan dia melakukannya. Tak ada seorang muslim pun yang mendengarkan kebenaran setelah dia tahu itu salah dia lakukan. Kemudian perbedaan antara syariah dan akidah ini sama sekali tidak ada. Seorang yang berakidah salaf itu akidah, syariah, dan cara berpikir. Ingin saya jelaskan kepada Anda. Pada sahabat itu di awal-awalnya kita lihat kasus khamar ya, kasus haramnya khamar ini. Jangan sampai Anda rancu. Buka Al-Baqarah ayat 219 ditambah dengan surat 2 Al-Baqarah 219 kemudian An-Nisa ayat 43 surat 4 itu, kemudian surat 5 Al-Ma'idah ayat 91 dan 92. Silakan. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. langsung lanjut. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jadi tentang khamar ini ayatnya turun Al-Baqarah dulu, baru An-Nisa, baru Al-Ma'idah. Ayat ini turun Al-Baqarah dulu, baru An-Nisa, baru Al-Ma'idah. Bagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum menyikapi ketiga ayat ini? Al-Baqarah pertama. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Jadi orang bertanya kepada Rasulullah tentang khamar dan judi. Memang ada peminum khamar pada saat itu para sahabat, karena belum diharamkan. Tetapi mereka tidak pula meminum khamar dari hal-hal yang buruk. Khamar mereka terbuat dari kurma, dari airnya sadapan kurma, ataupun dari buahnya, ataupun dari anggur, ataupun dari gandum, ataupun dari biji kacang hitam. Lanjut. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Allah tidak menafikan ada manfaat pada khamar dan judi, tetapi Allah mengatakan ada di dalamnya mudarat yang sangat besar. Lanjut. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Allah menjelaskan pertama, mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Apakah Allah menolak manfaatnya khamar? Lalu bagaimana para sahabat? Ada yang berhenti dan ada yang masih minum. Lalu salat pun sudah diturunkan perintahnya. Kemudian terjadilah kasus pada sahabat di saat itu. Pada saat itu sahabat mereka minum khamar. Setelah minum khamar mereka pun salat dan membaca surah Al-Kafirun bolak-balik, tidak kelar-kelar Al-Kafirun itu. Itu pertama. Yang kedua, ada pula mereka sampai memukul temannya dengan tulang
lalu luka. Lalu turunlah surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayat ini berkata, Anda wajib salat sekalipun Anda minum khamar, yang penting Anda tidak dalam keadaan wajib. Mewajibkan salat ayat ini. Karena pada sahabat dahulu mereka tidak minum waktu salat dekat, tapi selesai waktu salat mereka baru minum. Tetapi ayat ini melarang manusia untuk minum khamar dan memerintahkan manusia untuk melakukan salat. Karena larangan dalam ayat ini, kalau Anda dalam keadaan mabuk, Anda tidak boleh minum khamar. Tetapi jadi ketika orang minum khamar waktu salat azan dan dia tidak mabuk, dia wajib untuk melakukan salat. Ketika dia tidak melakukan salat, padahal dia tidak mabuk, mana lebih besar dosa minum khamar sama dosa tidak salat? Kalau dia minum khamar lantas nggak salat, berapa dosanya? 1 atau 2? 2. Jadi ayat ini mengatakan Anda tetap harus salat. Bukan dengan ayat ini boleh meminum khamar kalau tidak salat. Ini kebelingan namanya. Ini batiniyah dan mu'tazilah. Saya pernah berdialog dengan orang-orang zindiq seperti ini, mempermainkan hukum Allah, dan saya ponis dia. Ayat ini mengatakan Anda wajib salat. Ketika panggilan salat itu dikumandangkan, Anda wajib salat sekalipun Anda sedang minum khamar, tetapi tidak boleh dalam keadaan. Larangannya apa? Ulangi kembali. Hai orang-orang yang beriman, Stop. 1. janganlah kamu salat Larangan salat dalam keadaan. sedang kamu dalam keadaan mabuk. Larangan salat dalam keadaan kalau Anda tidak mabuk. Wajib. Ini larangan salat dalam keadaan mabuk itu apa? Enggak, mabuk itu apa? Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Mabuk itu tidak mengerti apa yang diucapkannya, kan? Allah menjelaskan tentang mabuk, tidak mengerti tentang apa yang kamu ucapkan. Berarti apapun sumbernya bukan hanya khamar. Termasuk orang mengantuk, boleh salat atau tidak? Termasuk orang gila, boleh salat atau tidak? Termasuk orang pikun, boleh salat atau tidak? Ayat ini berbicara tentang itu, bukan bolehnya minum khamar di luar waktu salat. Kasus di saat itu pada sahabat tidak mau minum khamar ketika dekat waktu salat, tapi mereka minum khamar itu setelah selesai waktu. Itu belum turun Al-Maidah, larangan total. Itu baru fase kedua. Itu baru fase kedua. Lalu saya katakan kepada mereka, kamu tahu tentang turunnya tahrim khamar? Yang mana terlebih dahulu, yang mana belakangan? Mereka pun tidak tahu. Kemudian setelah yang ketiga, proses yang ketiga, Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Jadi dia keji, perbuatan syaitan, dosanya besar. Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak minumnya di akhirat. Nanti kata Rasulullah SAW. Siapa yang meminumnya di dunia ini, dia tidak meminumnya di akhirat. Siapa yang mengkonsumsi barang-barang haram, maka dia tidak mengkonsumsi di akhirat. Lanjut. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi Allah mengatakan jauhilah. Yang kedua belum ada perintah jauhilah. Yang kedua dilarang salat dalam keadaan mabuk, tapi belum ada disuruh untuk menjauhi zatnya secara total. Yang ketiga ini ada perintah untuk menjauhi zatnya secara total. Kita ini sekarang berada di fase kedua atau fase terakhir, mau jadi NII atau Islam Jamaah. Kemudian 91-nya, Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu.
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ada nggak kata-kata berhenti? Fahal antum muntahun. Perintah untuk berhenti atau berada pada fase kedua. Berlakukan argumentasi untuk mengatakan ini boleh dilakukan. Ini jahil atau murakkab? Dia syaitan. Ini namanya orang terpengaruh dengan syaitan, terpengaruh dengan hawa nafsunya dan akalnya. Jadi saya ulangi kembali, ketika manusia keliru beristinbat, mengambil perbandingan, berbahaya atau tidak? Sangat amat berbahaya. Yang dia permainkan ini siapa? Jangan coba-coba Anda terlintas di benak Anda beristinbat, mengambil satu perbandingan hukum kalau Anda tidak tahu persis. Karena orang yang melakukan satu hukum yang haram dan tidak tahu hukum berbahaya dengan orang yang melakukan satu hukum yang haram lantas dia benarkan dirinya dalam perilaku yang haram itu. Dosanya setumpuk. Pertama dia disebut oleh Allah takdzib terhadap hukum tersebut. Yang kedua istihza. Yang ketiga istikbar. Orang-orang istihza dan istikbar ini dan takdzib, doanya tertolak. Kalau dia mati mustahil dia masuk ke dalam syurganya Allah. Saya ulangi kembali kepada Anda, bahaya Batiniyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bermain logika, membentuk opini. Begitu pula Batiniyah, sehingga mereka akan menghalalkan seluruh perbuatan mereka. Mereka berusaha mengambil semua dalil untuk membenarkan perilaku mereka salah. Dan ini sangat amat tidak disukai oleh Allah. Di dalam hal membatal makna la ilaha illallah itu, yang bisa membatalkan la ilaha illallah seseorang, salah satunya orang menghalalkan hukum haram. Penghalal hukum yang haram itu terindikasi batal la ilaha illallahnya. Dan Imam At-Tahawiyah di dalam syarh Aqidah Tahawiyah itu menjadi 1 dan 2. Di situ ketika orang batal la ilaha illallahnya, dia wajib untuk syahadat kembali. Apa yang mewajibkan dia untuk syahadat kembali? Minum khamarnya, mengajak orang minum khamar, ataupun argumentasinya. Dan ini sangat berbahaya. Tidak ada produser khamar yang mengatakan khamar mereka halal. Lalu apa khamar? Apa ada perbedaan antara khamar, ganja, narkoba? Apa ada perbedaan? Hanya orang-orang bodoh mengatakan ada perbedaan. Kalau begitu, khamar di Indonesia ini pun sekarang sudah tidak haram. Kalau dia bilang ada perubahan, ada perbedaan. Apa itu khamar? Khamar itu dahulu sadapan kurma ataupun buah kurma ataupun anggur, dia diragi. Ada proses apa tidak? Ada proses. Atau air anggur diragi. Setelah diragi, disimpan, lalu menjadi kham. Kham apa tidak? Lalu anggur itu ataupun kurma itu ketika dia masak, lembab apa tidak? Kalau dikasih ragi bertambah lembab apa tidak? Namanya takhmir. Aromanya kham. Disebut khamrun. Ada fermentasi kan? Apanya khamr itu? Setelah dia diperes keluar airnya, itulah namanya khamr. Yang saya tanya, kurmanya, tamarnya itu halal haram? Halal. Anggurnya, kemudian kacangnya atau gandumnya halal. Tayyib. Sumbernya saja halal, ketika diproses hasilnya terjadi menjadi halal. Mungkin untuk berubah menjadi haram apa tidak? Mungkin apa tidak? Haram mungkin apa tidak untuk berubah menjadi halal? Sangat tidak mungkin. Kalaulah yang halal bisa menjadi haram, yang mubah mungkin apa tidak untuk menjadi haram? Sangat amat mungkin. Saya tanya Anda, daun rokok itu halal, haram, mubah? Rokok aja lah. Halal, haram, mubah. Halal daun rokok. Daunnya saja halal. Di mana yang didapatkan dalil? Ulama mana yang mana mengatakan halal? Tak ada seorang pun ulama mengatakan dia halal.
Seluruh yang halal itu tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mubah, daunnya itu mubah. Tak ada satupun dalil mengatakan dia haram ataupun halal. Yang ada mubah. Kalaulah daunnya mubah, dalam Islam mengenal merusak tak? Boleh nggak kita merusak? Boleh nggak merusak? Anak ulang yang kedua. Bawang putih itu halal haram? Makruh zatnya. Anak ulang ya. Bawang putih itu bijinya, zatnya halal, aromanya membuat dia menjadi makruh. Rokok itu beraroma atau tidak? Jangankan rokok, duren itu aja makruh karena aroma. Petek dan jengkol itu pun makruh karena aroma. Seluruh yang beraroma, termasuk terasi itu pun makruh. Seluruh yang beraroma tidak baik itu makruh. Baik, zatnya mubah, aromanya menjadi makruh. Saya tanya, bawang putih itu mengganggu orang lain apa tidak? Boleh nggak mendekati masjid? Tayyib. Kata Rasulullah SAW, pemakan bawang putih itu hendaklah dia pergi ke kuburan, duduk di sana karena dia tidak mengganggu orang mati. Boleh nggak mengganggu sama muslim dengan aroma? Tidak boleh. Tayyib, aroma. Rokok itu bukan Anda bakar. Yang berbahaya aromanya atau asapnya atau zatnya. Semuanya, termasuk saus dan syaitannya pun menjadikan dia menjadi berbahaya. Saya tanya, bawang putih itu merusak kesehatan apa tidak? Tidak. Rokok itu merusak kesehatan apa tidak? Enggak. Orang pusing jadi ya. Itu baru rokok. Baru rokok. Bagaimana ganja? Ketika orang mengatakan dia halal atau boleh, zindik bukan orang lain. Rokok aja ada yang mengatakan makruh, ulama menyerang, tidak ada satu katakan makruh kecuali orang bodoh. Tidak ada satu ulama yang kaliber muhaddisin dan fuqaha mengatakan rokok itu makruh, belum ada. Kalaupun dia dikatakan makruh, kalau makruh itu dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulnya, Anda mau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Tayyib. Kemudian Anda bisa dapat rokok tanpa beli gitu, harus beli. Ketika Anda beli, Anda membuang uang Anda tidak pada proporsinya. Namanya israf dan tabzir. Lingkaran syaitan apa tidak yang didapat? Bukankah Allah mengatakan wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im? Bukankah Anda akan ditanya oleh Allah kelak nanti di hari kiamat tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda? Bukankah fulus itu bahagia daripada itu? Bukankah Anda ditanya akan fulus Anda? Akan Anda bilang saya beli rokok dahulu. Orang kafir aja mengatakan rokok itu nggak benar. Si kafir. Kita tidak tergantung pada orang kafir. Rokoknya saja masalah. Bagaimana ganjanya? Bagaimana pilnya? Oke, saya ingin tanya. Ini umat Islam kadang-kala dia keblinger. Ketika dia punya problem, dikira dengan sabta problem ini selesai. Dia tidak tahu di mana itu bercanda, di mana tidak bercanda. Rasul itu pernah bercanda dengan para sahabatnya, sahabat-sahabat tertentu. Tapi para sahabat itu tidak kurang ajar. Ketika Rasulnya tidur tadi 2 kali datang tidur, dia tidak bangunkan. Ada khuluq. Tidak boleh. Para sahabat itu satu sama lain bercanda, tapi tidak bablas, tidak terhadap Allah, tetapi tidak terhadap hukum. Jadi orang yang mempermainkan hukum Allah itu dia tidak memiliki khuluq, tidak berakhlak. Karena Allah ini menerapkan hukum berakhlak. Ketika dia mau mengharamkan khamar, dia tidak langsung poin haram, tetapi bertahap diberikan penjelasan, hujjah disampaikan. Bukankah Allah mengatakan pada Al-Baqarah 219 itu menyampaikan hujjah terlebih dahulu. Qul fima ithmun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Hujjah itu bukan itu. Hujjah itu bukan. Disampaikan dulu, ini kurang baik. Ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Kemudian baru Allah mengatakan kamu tidak boleh mendekati salat dalam keadaan mabuk. Hujjah atau bukan? Khuluq atau bukan? Baru dikatakan kamu berhenti. Loh kok tiba-tiba sekarang ada orang mengatakan boleh. Sudah dia melakukan, dia membolehkan dan berargumentasi boleh, memperbandingkan ada lebih berbahaya, ini tidak lebih berbahaya.
Bukankah itu namanya boleh? Bukankah itu namanya tahlil haram, menghalalkan yang haram? Dan Allah mempertanyakan dalam surat Yunus pada ayat yang ke-68 atau 69 itu Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadhihi halal wa hadha haram. Baik. Ini berbahaya. Perkataan ini sangat berbahaya ketimbang dia sendiri meminum khamr. Lebih berbahaya perkataannya ketimbang khamrnya itu sendiri. Jadi saya lanjutkan kepada Anda. Khamr dahulu itu setelah dia diragi baru diperes. Peresannya itulah namanya khamr. Whisky, brandy dan barang-barang yang haram diproduksi secara massal dengan proses kimia. Itu melalui proses fermentasi atau tidak? Tidak pakai peres. Tapi dia menggunakan bahan kimia. Kalau begitu nggak haram dong, halal. Jadi kalau mau kebelingan jangan pelang tanggung, bablas. Karena kalau anak pelang tanggung diketawain orang. Kalau begitu, kalau ada mengatakan pil ekstasi ganja itu tidak haram, ataupun melakukan ini lebih baik daripada syirik, ini kecanggihan namanya ini. Ini namanya kecanggihan. Mungkinkah dia bisa dekat kepada Allah atau akan lebih jauh? Mungkinkah dia akan dekat kepada Allah atau lebih jauh? Dia sangat tidak mungkin untuk dekat kepada Allah. Dia sangat amat tidak mungkin dekat kepada Allah. Sama dengan argumentasi Allah itu ditamparkan ke muka Allah. Biadab atau tidak ini? Argumentasi Allah dibalikkan kepada Allah itu sendiri. Biadab atau tidak? Ini kebiadaban. Hanya dia faham ataupun tidak. Kemudian bagaimana pil ekstasi itu bisa dikatakan haram? Rumusnya mana? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Ganja pun kalau begitu tidak haram, gat pun tidak haram kalau begitu. Dalilnya tidak ada. Kepalang tanggung. Dia lupa. Allah tidak mengharamkan zatnya saja. Pada Al-Baqarah, pada An-Nisa itu bukan zatnya disebut oleh Allah. La taqrabus salata wa antum sukara. Yang disebut zatnya atau efeknya. Mabuk itu zatnya atau efeknya yang bikin mabuk? Efeknya. Allah berbicara di situ efek atau bukan? Sudah tidak berbicara zatnya lagi kan, sudah berbicara efeknya. Yang ditanya seluruh hal yang memabukkan itu tidak boleh, haram. Apapun dia. Karena sudah berbicara tentang sifatnya. Wala taqrabus salata wa antum kullu muskiratun haram, kata Rasulullah SAW. Hadis ini berkaitan dengan ayat tersebut. Setiap yang memabukkan itu haram. Itu kata Allah dan itu kata Rasulnya. Apapun bentuknya. Hatta polium 5. Ente makan berapa biji, ente pengen sakran, haram. Dokter menciptakan ngasih resep itu bukan untuk sakran, tapi untuk ente bisa tidur. Lantas dia makan obat itu, ente ambil korek api, ente anjamnya mata, haram. Muskil atau bukan? Muskil, haram. Apapun bentuknya. Ganti dia namanya apa mau diganti. Lantas ganja itu nggak memabukkan, nggak bikin anda. Tapi orang pintar kan bilang tanpa ganja kan nggak bisa makan. Jadi saya ulangi kembali, saya jelaskan kembali kepada anda. Jangan coba-coba anda tobat lantas anda lakukan lagi dalam keadaan sadar, dan anda berargumentasi untuk melakukannya, membenarkan perilaku yang salah. Pembunuh 100 orang itu, dia tetap bermain di situ atau kabur? Ada nggak taubatnya? Ada nggak taubatnya? Tidak ada taubatnya 100 orang itu. Hanya kata ulama di saat itu kan Bani Israel. Taubat 100 orang itu kan Bani Israel, bukan taubatnya masa Rasulullah SAW. Musa sudah tidak ada. Orang datang pada seorang alim, dia telah membunuh 100 orang, apa taubatnya? Mana ada taubatnya? Membuktikan anda bertaubat, tinggalkan tempat itu dan pergilah ke tempat jauh untuk bercita-cita tidak kembali lagi ke tempat negeri tempat anda bermaksiat. Hijrah atau tidak? Dengan niat atau bukan? Yang mengakibatkan dia diampuni niat atau bukan? Perbuatan atau bukan? Yang kedua,
i'tiqad dan sabar. Jadi dia niat berhenti, kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu, tempat dia bermaksiat. Diampuni atau tidak? Ini berargumen. Bagaimana dengan kaum batiniyah berargumentasi menghalalkan sesuatu, dia pakai argumen. Mungkinkah diampuni? Ini kan namanya taubat. Kalau begitu, mana lebih parah antara orang minum khamar tidak berargumentasi khamar itu benar, dengan orang berargumentasi? Jadi saya ulangi kembali kepada Anda, hati-hati Anda terhadap agama. Ketika Anda beragama dan tidak idealis terhadap din itu, Anda akan menjadi orang merusak din tersebut. Dan ketika Anda berusaha menjadi orang bijak dan berinisiatif, Anda akan kejeblos pada hal-hal yang haram. Kemudian bukan hanya khamar ternyata yang haram. Di dalam Al-Maidah ayat 91 itu, setiap sesuatu terindikasi secara psikologis, hal-hal yang menimbulkan adawah wal baghdha, setiap yang menimbulkan permusuhan dan perbencian antara satu sama yang lainnya pun menjadi haram. Apapun dia, tidak lagi sudah khamar dipikirkan oleh Allah. Apapun yang terindikasi menimbulkan permusuhan, saling membenci, itu haram. Baca 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Setiap hal menimbulkan permusuhan dan kebencian itu haram. Itu bisa merembet ke sepak bola. Saya bisa lembetkan kemanapun itu. Jadi saya ulangi kembali, perlu Anda pahami benar Islam itu secara original. Tidak Anda intervensi dengan akal Anda, tidak Anda intervensi dengan kesempitan akal ini yang berpikir. Karena pemikiran itu membahayakan orang banyak. Pemikiran ini membahayakan orang banyak. Mana lebih berbahaya pemikiran tentang halalnya khamar, bolehnya khamar dibandingkan dengan yang lain sama khamar itu sendiri? Mana lebih berbahaya? Itu lebih sangat berbahaya. Karena dia bisa merusak orang. Ketika otak manusia sudah rusak, dia akan melakukan apa saja yang buruk. Ini manhaj. Yang dirusaknya, dia sudah sampai pada pemikiran manhaj. Jadi bagaimana kita beranut din yang sahih, tidak bijak? Lakukanlah dengan apa adanya. Allah sudah menamakan dirinya Al-Hakim, bijak. Mungkinkah akan ada makhluk yang lebih bijak daripadanya? Tayyib. Maka diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun diancam oleh Allah akan diputus oleh Allah tali jantungnya jikalau seandainya beliau berani berdusta atas nama Allah ataupun mengatasnamakan sesuatu terhadap Allah. Buka surat 69 ayat 43 kalau tidak salah. Walau taqawwala 43 atau 44, walau taqawwala alaihi ba'd al-aqawil, ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Silakan. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, apa yang akan terjadi? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Siapa itu yang diancam? Rasulnya yang mulia. Lalu kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. siapa itu akan dipotong? Muhammad bin Abdullah. Main-main ke Allah? Tidak main-main. Makanya Allah menyatakan, apakah kamu bermain-main dalam agama ini? Agama ini bukan tempat safta, bukan tempat bermain-main. Dia tempat serius, dan tak ada permainan dan bercanda di tempat ini. Dalam hukum din ini tidak ada main-main. Jangan coba-coba Anda bermain-main ketika mempelajari din. Wallahi Anda tidak akan pernah memahaminya. Wallahi Anda tidak akan ditaufikkan oleh Allah untuk melakukannya.
Maka orang-orang munafik itu mereka selalu bercanda dalam agama, akhirnya mereka menjadi orang munafik dan sama sekali tidak bisa melakukannya. Mereka mendengar, tahu, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Semoga Allah mentaufikkan kita untuk meninggalkan keburukan, kembali kepada mengamalkan yang baik. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal silakan. Untuk meninggalkan Ka'ab bin Malik, maka dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian ketika ada orang mengatakan cacat amal itu tidak berbahaya ketimbang cacat iman, lalu dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan cacat amal, maka kalau dia berargumentasi sebagaimana saya jelaskan tadi, maka dia bisa termasuk takfir, bisa batal Islamnya dan perlu untuk syahadat kembali, ataupun dia menjadi zindiq kalau dia bermain-main. Kalau dia i'tiqad, maka batal Islamnya, wajib syahadat kembali di hadapan dua orang saksi, dan di depan seorang dia harus bersyahadat. Kalau dia i'tiqadi, kalau dia safta, zindiq. Kalau dia mempengaruhi orang lain, dia disebut syaitan dan wajib hijab, meninggalkan dia sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam. Yang bertanya tadi, oke, sana. Baik, silakan yang lain. Nah, Alhamdulillah saya baru tahu bahwa ada dosa yang lebih parah daripada syirik. Menurut sepengetahuan saya, bahwa berdasarkan Al-Quran, insyaallah Ustaz Anissa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan juga hadis Rasulullah, akbarul kabair al-isyraku billah wal uquqil walidain. Beserta termasuk di surat Az-Zumar itu, Allah mengampuni, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Saya minta keterangan dalil zat, saya bisa mencarinya di mana yang mengatakan bahwa ada dosa lebih besar dari syirik. Nah, Anda bisa mendapatkan di dalam beberapa kitab tentang aqidah, tentang tauhid. Al-Baqarah tadi ayat berapa? Ayat 68 apa 69? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Qaulun 'ala Allah bila ilm. Saya jelaskan, perkataan terhadap Allah tanpa ilmu. Syirik itu pun perkataan kepada Allah tanpa ilmu. Dia lebih umum lagi, yang lebih parah, setelah orang tahu kebenaran, dia merubah hukum halal menjadi haram, hukum haram menjadi halal. Ini akbar al-kabair, seperti yang dilakukan oleh al-Yahud. Yuharifuna kalimah an mawadhi'ih. Ini dosanya lebih besar daripada syirik. Dan para ulama sepakat bahwasanya qaulun 'ala Allah bila ilm, ini dosanya sangat besar banget. Ketimbang syirik dia lebih besar. Karena syirik dia tidak perlu membuat buku, cukup dia taubat. Imam Ghazali ketika beliau keliru, beliau harus menulis kitab tentang kekeliruan beliau. Dan Abu Hasan al-Asy'ari ketika keliru terhadap aqidah, beliau pun menulis buku tentang kekeliruan beliau dan pernyataan taubat beliau untuk melepaskan diri daripada manusia. Hadza qaulun 'ala Allah bila ilm. Jadi qaulun 'ala Allah, pernyataan terhadap Allah tanpa ilmu, ini sangat amat luas. Dia lebih berbahaya, lebih besar daripada dosa syirik. Adapun innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu para ulama mengatakan ayat itu berbicara tentang dosa kecil, tentang apa? Syirik yang kecil, la yughfar. Syirik kecil itu la yughfar. Di dalam Fathul Majid, syarahnya yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdul Latif Ali Syekh Mufti Saudi sekarang, itu beliau menjelaskan tentang
ayat tersebut beliau membaginya menjadi dua bagian, yang mana syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil itu tidak diampuni. Apa itu? Ar-riya, hanya dia tidak melebar. Kalau syirik besar dia diampuni, tetapi ketika orang melakukan syirik itu semua amalnya ditolak. Ya, jadi syirik besar itu diampuni, syirik kecil itu tidak diampuni. Apa perbedaannya? Syirik besar merusak seluruh amal baik kita, yang sisa amal buruk, kedepannya tidak ditolak kecuali taubat. Adapun syirik kecil, riya, contoh dia salat, Allahu Akbar, pada awalnya baik, begitu lewat sahibo dia pun perbaiki dia punya suara. Riya apa bukan? Riya. Yang ditanyakan, kalau dia berada di rakaat kedua, rakaat pertama hapus nggak? Lah, rakaat yang pertama tidak hapus. Rakaat yang berikutnya tidak hapus di saat riyanya saja. Dan itu tidak diampuni. Dan itu tidak diampuni. Tetapi tidak merusak yang lainnya. Jelas. Tidak merusak yang lainnya. Adapun syirik besar akan diampuni berdasarkan surat Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 70. Innal ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi mu'ana illa man taba. Jelas. Illa man taba wa amana wa 'amila salih. Wallahu a'lam. Baik. Silakan yang lain. Tapi orang ini saya tahu Syiah pernah bilang sama saya, dia mengartikan apa? Wala taqrabusina, maka jauhilah zina. Dia bilang maksudnya kalau sekalian masuk dia bilang tak apa. Orang ini zindiq. Jadi Rasulullah SAW pernah bertanya, ketika ada seorang pemuda minta izin kepada beliau untuk berzina, Rasulullah bertanya, bagaimana kalau yang melakukan perzinahan itu ibu, apakah kamu menerima? Dia bilang, aku tidak terima, aku akan marah, akan aku bunuh orang itu. Kalau bibimu melakukannya bagaimana? Sama, aku juga akan marah, akan aku bunuh dia. Kalau anakmu bagaimana? Sama. Kalau adikmu bagaimana? Sama. Lantas bagaimana kamu sama orang lain? Baik. Jadi kalau gitu dikit balik. Adikmu nggak boleh berpacaran, berzina boleh dong. Logika kan dibalikin gitu. Baik. Saya kelas ya sebentar. Membunuh? Nah, berlaku surat An-Nisa ayat 92. Merekakan budak dan membayar diat. An-Nisa 92. Tidak sengaja. Contoh nih. Anak ulangi. Mendingan nanti kabur ketimbang itu dihukum di negara ini. Itu dapat 2 hukum. Hatta ente di penjara seumur hidup di negara ini, dosa ente kabur deh, punya duit banyak-banyak, sogok kita punya siapa, pengacara gila, dia pusingkan hukum ini, pusingkan hakim sama jaksanya, bubar. Ente dapat pahala ketimbang ente dihukum ngedekam mau di sana ente gak lepas. Diat yang paling ringan itu 100 ekor onta itu 30, kemudian ukuran 2 tahun lebih ya, sekitar 7 juta 8 juta lah harganya itu. Kemudian ada yang mengatakan 40, kemudian ada beberapa ekor kambing. Kalau di total pada saat sekarang ini sampai 650 jutaan atau 700 juta. Ya. Bisa ada pula kalau dia naik bisa sampai 1 miliar. Lihat, ada harganya nggak nyawa manusia? Mana berharga nyawa kita sama nyawa ayam di Indonesia ini? Mana lebih mahal, nyawa ayam atau nyawa manusia? Ayam, ente nabrak ayam bisa dikebukin orang. Kenapa? Karena memang manusia tidak diajarkan hukukul insan, yang diajarkan hak azazi iblis. Tapi tidak pernah diajarkan hukukul insan menurut Allah dan Rasulnya. Itu.
mereka kan muda. Mereka kan muda. Tidak mampu mereka kan muda, tidak mampu bayar diet, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja jalan udah bermundur, gimana 2 bulan? Bisa, 60 orang itu bukan seperti yang dimakan, salah. Ada ukuran rupiah, ada perak, ada emas. Sekarang ini sekitar 35.000 per sekali makan, kali 3 kali 60. 7 juta sekian, 6 juta sekian. Kalau dosa sumpah itu seperti yang beda makan. Itu buka aja, saya 92, itu tafsirnya ada.